Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang penelitian hukum doktrinal. Inventarisasi hukum positif. Inventarisasi hukum positif haruslah dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi. Ada tanggapan bahwa penelitian inventarisasi hukum positif ini bukanlah suatu penelitian ilmiah. Sering dibincangkan bahwa pada dasarnya aktivitas inventarisasi hukum yang demikian itu tidak lebih baik dari dan tidak kurang hanya sekedar kerja mengumpul seperti ini. Ada beberapa argumen mengenai hal di atas. 1. Bahwa kenyataan yang dikatakan sebagai sekedar kerja mengumpulkan itu sesungguhnya dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis, analitis juga. 2. Aktivitas inventarisasi hukum positif ini analog dengan aktivitas-aktivitas di bidang studi-studi lain yang lazim diakui sebagai proses penelitian atau bagian penting dari suatu proses penelitian. Misalnya, biolog yang melakukan aktivitas ekspedisi untuk mencari dan menemukan varietas spesies atau fosil untuk kemudian didaftar dan diklarifikasi di dalam koleksi. 3. Kerja inventarisasi semacam ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu fase saja dalam rangkaian proses suatu penelitian yang tuntas dan meskipun bersifat awal, akan tetapi bersifat penting. B. Menemukan asas dan doktrin hukum. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir sementara pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Berpijak pada keadaan di atas, sesungguhnya terdapat kesejajaran antara penelitian doktrinal dengan penelitian empiris, yaitu 1. Proses penelitian doktrinal serupa dengan proses penelitian empiris, baik yang termasuk di dalam bidang ilmu-ilmu sosial maupun ilmu alam. Perbedaan hanyalah bahwa penelitian doktrinal ini bertolak dari postulat normatif, sedangkan empiris bertolak dari data empiris dan sekuensi logisnya berakhir pada penemuan-penemuan teori. 2. Seperti halnya teori dalam penelitian empiris yang mempunyai fungsi to integrate to major empirical generalization dan to give a coherent explanation for the thing it study. Maka asas dan doktrin hukum pun mempunyai fungsi ekuivalen yang demikian. C. Menemukan hukum untuk suatu perkara konkreto. Penelitian ketiga ini menurut penelitian Pollack dikenal sebagai legal research. Tujuan pokoknya adalah hendak untuk menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu. Usaha untuk menemukan hukum in concreto hanya mungkin dilakukan apabila orang atau peneliti telah terlebih dahulu memiliki koleksi menyeluruh dari atau dapat memperoleh peluang masuk yang mudah ke dalam pengetahuan tentang hukum positif in abstracto yang berlaku pada saat ini. D. Penelitian terhadap sistematik hukum. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum,
subjek hukum, dan hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi. Maksudnya adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: satu, vertikal, melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Dua, horizontal, apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukan derajat dan menganut bidang yang sama. F. Penelitian perbandingan hukum. Setiap kegiatan ilmiah lazimnya menerapkan metode perbandingan, dikarenakan sejak semula seseorang ilmuwan harus dapat mengatakan identifikasi terhadap masalah-masalah yang ditelitinya. Di dalam ilmu hukum dan praktek hukum, metode perbandingan ini sering diterapkan. Beberapa ahli melihat perbandingan hukum sebagai ilmu. Namun demikian, sesungguhnya hal itu mencakup juga perbandingan hukum sebagai metode. Penelitian sejarah hukum. Penelitian hukum sejarah merupakan suatu metode yang berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum. Di samping kajian terhadap perkembangan, maka lazimnya diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum seperti perkawinan, masalah perkawinan, dan sebagainya tertentu maupun peraturan perundang-undangan tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi saya.